Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perspektif Psikoanalisa. Dengan anggota, saya sendiri Marifah Napsiah, Maisarah, Melisa Anggraini, Norlita Kadarsi Sukmana, Nurul Hikmah, Selvina Ajijah, Septiani Widya Anggraini. Kemudian peta konsep perspektif psikoanalisa. Yang pertama ada teori. Di dalam teori ada pengertian perspektif dan psikoanalisa, tingkat kesadaran, alam sadar, prasadar, dan alam bawah sadar. Kemudian ada konsep. Di dalam konsep ada struktur kepribadian, ide, ego, auper-ego. Kemudian fase perkembangan kepribadian, ada oral, anal, falik, letters, general, dan yang terakhir di dalam konsep adalah dinamika kepribadian. Kemudian ada isu atau permasalahan, solusi, dan pesan moral. Perspektif psikoanalisa. Perspektif adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Martono 2010, sedangkan psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan, di mana tetap memiliki makna sama. Ada kalanya psikoanalisis didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Adapun psikoanalisa menurut definisi modern yaitu: pertama, psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika, faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak membentuk kepribadian masa dewasa. Kedua, psikoanalisa adalah teknik khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran atau bawah sadar. Ketiga, psikoanalisa adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Tingkat kesadaran, yaitu alam sadar atau conscious, adalah apa yang disadari pada saat-saat tertentu, seperti penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, perasaan yang dimiliki. Yang kedua, alam prasadar, yaitu apa yang kita sebut saat ini dengan kenangan yang sudah tersedia. Available memory, yaitu segala sesuatu yang dengan mudah dapat dipanggil ke alam sadar. Kenangan-kenangan yang walaupun tidak diingat waktu berpikir, tapi dapat dengan mudah dipanggil lagi. Yang ketiga, alam bawah sadar atau unconscious mind. Segala sesuatu yang memang asalnya alam bawah sadar, seperti nafsu dan insting, serta segala sesuatu yang masuk ke sana karena kita tidak mampu menjangkaunya, seperti kenangan atau emosi-emosi yang terkait dengan trauma. Dinamika kepribadian. Satu, insting sebagai energi psikis adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya, insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis sebagai kekurangan nutrisi, dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makan. 2. Jenis-jenis insting. A. Insting hidup. Insting hidup disebut juga eros adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi, seperti lapar, haus, dan seks. B. Insting mati. Insting ini fungsinya kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup, karenanya tidak begitu dikenal. 3. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Biasanya reaksi individu terhadap ancaman, ketidaksenangan, dan perusakan yang belum dihadapinya ialah menjadi cemas atau takut. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang mengamankan ego karena memberi sinyal ada bahaya di depan mata. ID adalah lapisan yang paling mendasar dalam susunan psikis manusia. ID meliputi segala sesuatu yang bersifat impersonal dan tidak disengaja dalam daya-daya mendasar yang menguasai kehidupan psikis manusia. Tentang ID berlaku
Bukan aku atau subjek yang melakukan, melainkan ada yang melakukan dalam diri aku. Adanya ID telah terbukti terutama dengan dua cara. Pertama, faktor psikis yang paling jelas membuktikan adanya ID adalah mimpi. Kedua, jika kita mempelajari perbuatan-perbuatan yang awalnya hanya dianggap remeh dan tak memiliki arti, seperti perbuatan keliru, salah ucap, dan lain sebagainya. Ego. Ego atau aku mulai berkembang dari ID melalui kontak dengan dunia luar. Aktivitas ego bisa sadar, prasadar, maupun tidak sadar. Tapi untuk sebagian besar ego bersifat sadar. Sebagai contoh, aktivitas prasadar dapat dikemukakan fungsi ingatan, atau saya mengingat kembali nama yang tadinya saya lupa. Dan aktivitas tak sadar dijalankan oleh ego melalui mekanisme-mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Misalnya, orang yang dalam hati kecilnya sangat takut, namun pada kenyataannya berlagak gagah berani. Contoh lain, dalam hati kecilnya belum bisa melupakan seseorang, namun ia berperilaku seakan-akan sudah melupakan orang tersebut beserta kenangannya. Ego dikuasai prinsip realitas atau the reality principle, sebagaimana tampak dalam pemikiran yang objektif sesuai dengan tuntutan-tuntutan sosial, bersifat rasional, dan mengungkapkan diri melalui bahasa. Ego juga mengontrol apa yang akan masuk ke dalam kesadaran dan apa yang akan dikerjakan. Superego. Para tokoh yakin bahwa di samping ide dan ego harus diterima suatu instansi lain yang seolah bertempat di atas ego, dan karena itu dinamakan superego, sebab bersikap kritis terhadapnya. Superego adalah instansi yang melepaskan diri dari ego dalam bentuk observasi diri, kritik diri, larangan, dan tindakan represi lainnya, dan tindakan terhadap dirinya sendiri. Fase perkembangan kepribadian, usia, tahap psikoseksual, fokus perasaan senang, karakteristik perilaku, hasil yang tidak diharapkan atau fiksasi, lahir sampai dengan 1,5 tahun, tahap psikoseksualnya oral, mulut, bibir, mencari stimulasi oral, menghisap meski tidak lapar, alkoholisme, merokok, menggigit kuku, tidak matang, kepribadian menuntut. 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun, anal, rektum, menikmati saat mengeluarkan dan menahan fases, kepribadian menantang, bosan, takut dimarahi. 3-5 tahun, falik, genital, tertarik genital, jatuh cinta pada orang tua dengan jenis kelamin berbeda. Problem seksual atau homoseksual atau lesbian, ketidakmampuan menangani kompetisi pada orang tua. 6-10 tahun, latens, mengembangkan kecakapan sosial dan intelektual. 12 tahun ke atas, genital, membangun hubungan dengan lawan jenis. Beberapa isu permasalahan yang terjadi pada fase perkembangan ketika anak menginjak umur 1,5 tahun, di mana fokus perasaan senangnya bertumpu pada mulut dan bibir. Mereka akan berusaha mencari stimulasi oral pada bagian tersebut. Contohnya, bisa saja mereka menggigit kuku, merokok, atau hal yang lebih parah. Begitu juga pada fase lainnya. Mereka melakukan suatu hal yang dianggap dapat membuat mereka senang atau puas, tanpa memperhatikan dampaknya karena memang mereka belum mengerti apa yang dilakukannya tersebut. Lain halnya dengan mereka yang sudah menginjak usia 12 tahun ke atas, seperti remaja yang biasanya melakukan hal-hal tidak senonoh kepada dirinya sendiri demi memuaskan idenya. Kemudian dari beberapa permasalahan mestilah ada solusi yang kiranya dapat dilakukan. Beberapa di antaranya yaitu dengan bimbingan orang tua, memberikan perhatian, kasih sayang yang cukup, pengawasan, dan lain sebagainya kepada anak. Orang tua sangat berperan penting dalam hal ini, termasuk pemilihan lingkungan yang
lingkungan tempat tinggal yang baik untuk anak, serta memberikan edukasi tentang hal negatif dan positif lainnya. Seperti yang dapat kita lihat di gambar 4.1 bahwa pondasi agama juga berperan penting bagi kehidupan kita semua. Oleh karena itu, kiranya kita dapat secara rutin mengikuti kegiatan keagamaan sehingga memupuk energi positif dalam diri kita sendiri. Solusi untuk tantangan pada masa perkembangan anak. Diharapkan ada perhatian oleh orang tua agar anak tersebut tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari orang tua juga diperlukan agar anak tersebut bisa memilih sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik, misalnya sesuatu yang menantang. Memberikan bimbingan agar anak tidak terjun ke arah yang membahayakan dirinya, misalnya seperti memberikan pembelajaran, pengetahuan, pengertian, serta ilmu agama yang bersifat positif untuk menjauhkan diri anak tersebut ke hal-hal yang memberikan pengaruh negatif kepadanya. Dan yang terakhir, ada pesan moral. Psikologi sangat penting dipelajari dan diterapkan sehari-hari. Kita mesti perhatikan kesehatan mental, karena penting bagi pertumbuhan tubuh lainnya. Karena kita sudah mempelajari tentang psikoanalisa, dan kita tahu bahwasanya ID itu tidak bermoral, maka kita diharapkan lebih mengontrol keinginan diri kita, moral, akhlak, dan diharapkan bisa menetapkan kehidupan sehari-hari karena kita telah memahami komponen diri kita sendiri. Sekian penjelasan dari kami mengenai perspektif psikoanalisa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat kami menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.